Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Dan selamat datang di kelas administrasi pembangunan setelah kemarin UTS begitu ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan administrasi pembangunan. Gitu. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan dinamika perubahan paradigma dokumen-dokumen dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Mulai dari awal pada zaman Presiden Pak Soekarno sampai dengan saat ini. Jadi teman-teman semua, bahwa dokumen perencanaan pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan sebagai praktik ketatanegaraan biasa dulu itu berwujud GBHN begitu. Itu dokumen tersebut ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia gitu. Nah, ketetapan MPR ini jadi GBHN MPR gitu membuat GBHN gitu ya. Ketetapan MPR ini menjadi landasan hukum bagi presiden gitu. Untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan 5 tahunan dengan memperhatikan saran dari ada DPR di sini. Titik-titik kita buat garis penghubungnya gitu. Nah, akan tetapi pola ini untuk saat ini sudah tidak digunakan lagi teman-teman semua. Nah, instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh Indonesia saat ini sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Jadi ada orde lama, orde baru, reformasi, kemudian Presiden Megawati, kemudian Pak SBY sampai Pak Jokowi memiliki pola-pola tersendiri lah. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan dinamika. Hal paling mendasar adalah dinamika politik yang selalu mengalami perubahan begitu. Perubahan mendasar yang terjadi biasanya dicontohkan atau kemudian dikontekstualisasikan pada era reformasi gitu. Setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang tahun 1945. Itu kalau tidak salah amandemen yang keempat. Nah, ini adalah titik balik di mana GBHN itu sudah tidak digunakan lagi teman-teman semua. Nah, reformasi juga dianggap sebagai ibu dari demokratisasi dan kemudian melahirkan penguatan desentralisasi serta otonomi daerah, teman-teman semua. Dan muncul berbagai macam undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 sampai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara begitu. Nah, perubahan-perubahan tersebut pada dasarnya adalah untuk mewujudkan atau menguatkan prinsip-prinsip yang namanya good governance. Jadi pada waktu itu udah ada istilah good governance. Yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, good governance di sini meliputi atau mencakup beberapa di antaranya, yaitu ada transparansi, kemudian ada akuntabilitas, selanjutnya juga ada partisipasi, baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat di level terkecil, dan kemudian bebas KKN serta pelayanan publik yang baik gitu. Nah, kita mulai dari dokumen yang pertama. Kita mulai dari era pemerintahan Presiden Soekarno. Itu berkisar antara tahun 1959 sampai 67 ya begitu. Saya buat sini atau deh 1959 sampai 1967. Jadi pada waktu itu
MPR sementara, gitu MPRS, mereka kemudian menetapkan 3 ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional. Jadi tetap MPRS nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 4, gitu. Nah, TAP MPRS ini pada dasarnya atau pada inti adalah berbicara soal GBHN, teman-teman semua. Garis besar haluan negara. Nah, di sini sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, Presiden kemudian menggunakan ketetapan-ketetapan tersebut atau GBHN di sini sebagai acuan dalam proses pembangunan atau kemudian perencanaan pembangunan nasional. Gitu. Nah, pola tersebut juga tetap dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Gitu. Di sini saya revisi 1968 begitu ya. Nah, landasan bagi perencanaan pembangunan nasional pada periode 1968 sampai 1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN, gitu teman-teman. Nah, GBHN ini menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi Presiden untuk menjabarkan dalam bentuk rencana pembangunan 5 tahunan, ini yang jangka panjang begitu. Dan yang menjadi kritik saat ini adalah terkait dengan proses perencanaan pembangunan pada waktu itu adalah bahwa seluruh aktivitas perencanaan pembangunan itu sangat sentralistik, kawan-kawan semua. Dan kemudian top down. Jadi arah pembangunan itu sepenuhnya menjadi monopoli atau menjadi hak penuh oleh pemerintah pusat. Gitu. Sehingga apa? Sehingga perencanaan kemudian dibuat secara seragam dan daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, padahal teman-teman semua di Indonesia sendiri dari segi masyarakat tuh sangat beragam kebudayaannya gitu. Jadi pola-pola pembangunan yang diterapkan di Jawa itu tidak mungkin masuk di dalam masyarakat di Sumatera atau apalagi di Papua begitu. Kemudian dari segi kedaerahan juga pola-pola pembangunan di Jawa yang kemudian posisi atau kemudian kondisi daerahnya sangat cenderung landai, kemudian tidak seperti di daerah-daerah Papua begitu, daerah pegunungan itu akan sangat menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk mereplikasi atau kemudian mengimplementasikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat tadi. Nah, dalam waktu bersamaan juga proses sentralistik tadi, sentralistik ini mengakibatkan matinya inovasi serta kreativitas di daerah gitu. Jadi tidak ada lagi upaya-upaya pemerintah daerah atau kemudian aktor-aktor di level daerah begitu untuk memajukan daerahnya. Sehingga mereka kemudian bergantung dengan pemerintah pusat. Karena apa? Karena mereka tidak diberikan kebebasan, tidak diberikan otonomi begitu. Atau kekuasaan atau kemampuan gitu untuk menyelenggarakan sendiri pemerintahan di daerahnya. Gitu. Nah, kita masuk ke periode selanjutnya yaitu periode yang terjadi setelah runtuhnya rezim orde baru maksud saya gitu. Jadi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Pada tahun ini kalau tidak salah waktu itu dijabat oleh ada presiden Pak Habibie, kemudian ada Gus Dur gitu. Periode ini melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia, teman-teman semua. Nah, ini adalah pada periode ini muncul yang namanya momentum reformasi, begitu. Yang akibatnya pada periode ini juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Nah, di sini nih terjadi perubahan yang mana sebelumnya kita berkiblat pada GBHN. Nah, pada periode ini itu menjadi masa transisi.
transisi, dan kita akan masuk ke dalam dokumen baru dalam bentuk undang-undang gitu teman-teman semua. Yang semuanya memang berdasarkan ketetapan MPR gitu. Akan tetapi kemudian pada periode ini ada semacam upaya untuk memperbaharui proses politik serta proses perencanaan pembangunan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama dan juga Orde Baru. Pada periode ini tidak ada dokumen perencanaan pembangunan gitu yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa. Nah, bahkan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid itu terbesit wacana untuk ini teman-teman semua membubarkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena menurut beliau organisasi tersebut tidak efektif, tidak efisien lagi dalam konteks demokrasi. Karena apa? Dengan adanya lembaga ini, seluruh pengambilan keputusan tadi sangat sentralistik, sangat terpusat begitu, sangat top down. Padahal prinsip-prinsip demokrasi adalah adanya desentralisasi salah satunya gitu. Atau kemudian ada proses bottom up dari masyarakat, dari pemerintah daerah, kemudian naik kepada pemerintah pusat begitu. Nah, kita masuk selanjutnya kepada periode tahun 2000 sampai dengan 2004 teman-teman semua. Ini adalah bisa dibilang garis start ya, garis permulaan di mana pemerintahan itu tidak lagi menggunakan GBHN begitu. Akan tetapi sudah berubah menjadi atau direalisasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Pada sidang umum kalau tidak salah tahun 1999, jadi MPR itu mengesahkan ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1999 tentang GBHN, gitu. Di mana MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkan dalam bentuk Program Pembangunan Nasional atau Propenas dan juga rencana pembangunan tahunan atau RPTA. Nah, di sini juga teman-teman dalam waktu bersamaan juga ada instruksi bagi pemerintah daerah untuk kemudian merumuskan Properda, program pembangunan daerah begitu. Karena apa? Untuk ini tadi merealisasikan prinsip-prinsip reformasi dan juga demokrasi tadi. Nah, sebagai realisasi dari ketetapan tersebut, kemudian Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Nah, undang-undang ini berbicara tentang program pembangunan nasional khusus di tahun 2000 sampai dengan 2004. Gitu. Nah, terakhir periode di tahun 2004 sampai dengan tahun ini gitu. Jadi Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tadi, dokumen tersebut mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Nah, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah gitu. Makanya prinsip-prinsip sentralistik, kemudian prinsip-prinsip top down itu tidak lagi relevan pada periode saat ini. Nah, karena apa? Karena dalam undang-undang sendiri sudah ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini juga ruang lingkup disebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional itu adalah sebuah kesatuan, teman-teman semua. Terkait apa? Terkait tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, satu periode gitu 5 tahunan, jangka menengah 3 tahunan, dan program tahunan begitu, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dari siapa? Dari masyarakat. Sehingga harapannya dengan adanya undang-undang ini maka prinsip demokrasi tadi bisa direalisasikan.
di mana sebisa mungkin tidak lagi top down, tapi sudah mulai memikirkan isu-isu yang dibawa oleh masyarakat atau kemudian pemerintah-pemerintah daerah gitu. Sehingga pada intinya adalah di Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tadi yang ini, undang-undang ini kemudian menjadi kiblat bagi para penyelenggara pembangunan untuk merencanakan, mengimplementasi, mengevaluasi dari pembangunan itu sendiri, aktivitas pembangunan itu sendiri. Nah, lebih khususnya pada undang-undang tersebut di pasal 2 ayat 4 gitu teman-teman semua. Tertulis tentang SPPN, jadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini bertujuan pertama untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Siapa pelakunya? Jadi ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, kemudian ada masyarakat, begitu. Untuk apa perlu didukung proses koordinasi tadi untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergi baik antar daerah, antar ruang gitu, antar waktu, antar fungsi, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian tujuan yang ketiga atau yang C adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Gitu. Harapannya apabila memang perlu perubahan itu tidak mayor perubahan, tidak perubahan yang harus dilakukan dalam skala yang besar gitu. Jadi hanya perlu revisi-revisi kecil. Kemudian tentu mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk mendukung demokratisasi dan prinsip bottom up. Kemudian menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana saya jelaskan di pertemuan terakhir sebelum UTS gitu, bahwa pemerintah, teman-teman semua, memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Entah itu dalam bentuk sumber daya keuangan atau kemudian sumber daya personalia, SDM, PNS, ASN gitu. Nah, jadi mau tidak mau dengan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional tadi, diharapkan pemerintah bisa nih mengetahui mana yang prioritas, mana yang kemudian tidak menjadi prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang kemudian bisa dikesampingkan, begitu. Kemana anggaran harus fokus penuh, atau kemana para ASN atau SDM dari pelaku pembangunan ini harus fokus, begitu. Apakah fokus terhadap pembangunan infrastruktur atau kemudian fokus terhadap hal-hal lain, begitu. Nah, semua ini bisa dijawab melalui atau kemudian mengacu dengan tujuan dari SPPN tadi. Nah, berikutnya adalah komponen sistem perencanaan, teman-teman semua. Perencanaan itu merupakan kegiatan yang berulang sebenarnya, dan adalah sebuah tahapan yang dia memiliki skala gitu. Mengapa dapat kita sebutkan sebagai proses berulang? Karena setiap fase perencanaan itu adalah hasil evaluasi dari tahap sebelumnya gitu, atau hasil evaluasi atau hasil monitoring dari proses perencanaan sebelumnya gitu, setelah kemudian lakukan implementasi. Jadi dapat kita katakan bahwa perencanaan pada hari ini adalah hasil evaluasi dari hasil implementasi yang sudah kita rencanakan di hari-hari sebelumnya. Begitu. Jadi ada sekitar 7 teman-teman semua, 7 komponen sistem perencanaan. Pertama itu kita mulai dengan diagnosa permasalahan. Dalam mengidentifikasi sebuah masalah, jadi kan tadi itu ada banyak pelaku perencanaan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Nah, para pelaku tersebut mereka tentu memiliki perbedaan sudut pandang, di semacam point of view gitu ya.
untuk melihat sebuah permasalahan. Jadi ada yang menganggap bahwa ini adalah masalah krusial, urgent, harus diselesaikan. Tapi mungkin pelaku lain tidak melihat itu sebagai sebuah masalah yang urgent gitu. Nah, perbedaan sudut pandang itu kemudian menentukan kesimpulan akhir terkait masing-masing pelaku berkaitan dengan permasalahan inti pada sebuah kondisi. Perbedaan tersebut merupakan keniscayaan ketika menghadapi sebuah perencanaan yang membutuhkan ruang lingkup wawasan yang lebih luas lagi dari sekedar permasalahan fisik keruangan, teman-teman. Nah, latar belakang para pelaku perencana menjadi wujud nyata dari perbedaan cara pandang melihat suatu kondisi. Penemuan permasalahan juga akan berbeda apabila identifikasi yang dilakukan mendasarkan pada tujuan yang telah dirancang pada awal perencanaan begitu. Kemudian yang kedua yaitu perumusan tujuan, teman-teman semua. Tujuan perencanaan sangat berkaitan dengan cara mengimplementasikan sebuah perencanaan. Nah, oleh karena demikian, tujuan itu beserta rumusannya menjadi sangat penting terhadap bentuk kebijakan yang dihasilkan. Dalam perumusan tujuan dibutuhkan negosiasi, kemudian tawar-menawar, kemudian juga resolusi konflik gitu ya. Karena apa? Karena tadi melibatkan berbagai macam latar belakang pelaku perencanaan pembangunan. Kesulitan dalam proses perencanaan ini disebabkan tujuan perencanaan memiliki resiko masing-masing yang harus dipertimbangkan oleh para pelaku. Jadi ketika menentukan pilihan mana yang terbaik bagi satu pelaku belum tentu terbaik bagi pelaku lainnya, gitu teman-teman. Nah, dalam tahapan ini terkadang rasionalitas perencanaan tidak berlaku karena mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang dirasa lebih memperkecil konflik ruang yang akan terjadi di kemudian hari. Entah itu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau antara pemerintah dengan masyarakat. Berikutnya adalah proyeksi. Proyeksi itu bisa katakan sebagai apa ya? Sebagai proses menganalisis atau menggambarkan kondisi ruang dalam kurun waktu tertentu pada masa yang akan datang gitu. Jadi harapannya dengan melakukan proyeksi ini kita mengetahui kira-kira potensi atau kemudian masalah apa saja yang mungkin akan muncul gitu. Nah, dengan kegiatan analisis proyeksi ini kita dapat mengevaluasi kinerja perencanaan yang telah dilakukan pada masa lalu sehingga dapat memproyeksikan lebih baik dalam perencanaan yang akan datang. Berikutnya adalah alternatif desain perencanaan. Nah, desain berarti pencapaian sebuah ide ya teman-teman semua melalui deskripsi nyata sebuah sistem ataupun artefak yang diharapkan gitu. Dalam sebuah proses perencanaan, desain ini merupakan bagian gitu teman-teman semua. Jadi dia itu bagian dari sebuah proses pengambilan keputusan yang kemudian akan memberikan kerangka aksi gitu, kira-kira prosedur-prosedur lah atau kemudian SOP atau kemudian tata cara gitu yang akan dilakukan dalam perubahan sehingga apa? Sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, kemudian yang atau yang kelima itu adalah uji rencana. Penyusunan rencana membutuhkan proses uji yang akan menetapkan sebuah rencana dapat diimplementasikan atau tidak gitu. Uji rencana memiliki konteks yang berbeda-beda, teman-teman semua. Umumnya yang biasa menjadi aspek uji adalah aspek fisik dan finansial. Jadi dilihat nih APBN misalnya atau APBD deh. Sanggup nggak nih bayarin program perencanaan pembangunannya begitu. Dalam aspek fisik, misalnya karakteristik wilayah merupakan faktor utama dalam mendukung terwujudnya sebuah pembangunan gitu. Oh, kalau kita memindahkan ibu kota baru ke
Kalimantan ini harapannya adalah seluruh aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat di Jawa gitu. Jadi bisa menyebar. Jadi alasan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan tuh sangat logis gitu. Nah itu misalnya contohnya teman-teman semua. Nah sedangkan aspek finansial contohnya tadi itu tentang seberapa sanggup para pelaku perencanaan pembangunan ini untuk kemudian merealisasikan rencananya. Berikutnya yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi itu dilakukan ketika para perencana memiliki beberapa alternatif bentuk perencanaan yang dapat diimplementasikan. Tahapan evaluasi merupakan tahapan analisis yang menilai sebuah rencana sehingga memiliki efek optimal terhadap perubahan kondisi pada tujuan yang ditetapkan. Nah, evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum. Jadi untuk dapat mengevaluasi sebuah program pembangunan, kita harus memiliki namanya indikator-indikator, teman-teman. Nah, indikator-indikator ini tentunya sudah dirumuskan jauh sebelum proses implementasi lah begitu. Jadi misalnya salah satu indikatornya adalah pengurangan angka kemiskinan menjadi 5%. Nah, itu pada saat proses evaluasi dilihat, diukur apakah benar nih terjadi pengurangan angka kemiskinan gitu. Nah, kalau berhasil misalnya artinya apa? Artinya ya proses perencanaan tadi besar kemungkinan akan berhasil teman-teman semua begitu. Nah, evaluasi dalam konteks perencanaan juga berbicara soal input, kemudian output, kemudian result, kemudian manfaat, benefit, serta impact. Gitu. Terakhir adalah implementasi. Nah, implementasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan rencana ataupun program rencana yang telah ditetapkan. Semuanya itu harus bersinergi sehingga dapat diimplementasikan secara baik. Tidak hanya oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi seluruh elemen, baik secara langsung berkaitan dengan penyusunan rencana maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi program-program yang ada. Jadi sangat mungkin apabila dalam proses implementasi kita para pelaku pembangunan kemudian melibatkan pelaku-pelaku baru yang sebelumnya tidak terlibat dalam proses perencanaan. Nah, hal ini menjadi penting teman-teman semua. Apa ya? Karena dalam implementasi ada tujuan yang dapat dipahami dan dimonitor secara baik gitu. Berikutnya adalah metodologi dan tahapan perencanaan pembangunan. Nah, kita mulai dari metodologi perencanaan pembangunan, teman-teman semua. Bahwa perencanaan mengambil metode dari berbagai macam ilmu proses perencanaan pembangunan begitu ya. Dan kemudian melakukan modifikasi atau mengembangkan metode baru untuk memperoleh dan menyaring berbagai sumber informasi. Setidaknya terdapat 4 metode yang digunakan dalam proses perencanaan. Pertama itu adalah proses perencanaan itu sendiri, kemudian perencanaan sebagai rekayasa pengetahuan, ketiga perencanaan sebagai problem solving, keempat perencanaan sebagai proses produksi. Kita mulai dari yang pertama, proses perencanaan. Di proses perencanaan dilakukan untuk mencapai sebuah kestabilan. Gitu. Dengan demikian setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan sebuah usaha atau sebuah usaha yang dilakukan sehingga memiliki titik fokus untuk mencapai satu kondisi keseimbangan. Kemudian yang kedua, perencanaan sebagai rekayasa pengetahuan. Nah, rekayasa pengetahuan merupakan proses perubahan pemahaman melalui pesan atau message, teman-teman. Sedangkan perencanaan sebagai rekayasa pengetahuan, dia harus menyiratkan tindakan yang jelas. Karena perencanaan sebagai sebuah pedoman dan instruksi nantinya ketika melakukan implementasi.
Perencanaan harus dia memiliki kejelasan mengenai jenis pedoman, kemudian intensitas atau besaran pedoman, lokasi pedoman dilaksanakan, kurun waktu pedoman, kemudian stakeholder atau pelaku siapa saja yang terlibat, kemudian cara, serta alat dalam melaksanakan pembangunan, serta tujuan pedoman tersebut. Para penyusun rencana membuat pedoman atau instruksi yang kemudian disampaikan kepada publik atau private. Perencanaan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik, kawan-kawan semua. Karena apa? Karena perencanaan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lembaga dan individu yang bergerak berdasarkan kepentingan politik. Gitu. Jadi ya di dalam pemerintahan itu kan tentu ada partai-partai, ada orang-orang yang berkuasa. Gitu. Nah, kepentingan politik mereka itu semua tidak bisa diabaikan dalam proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan telah bergeser dari sebuah proses rasional menjadi sebuah proses yang komunikatif. Jadi setiap aktor berkomunikasi mengenai kepentingannya, keberpihakannya, dan sikap yang diusung. Nah, perencanaan harus berani untuk mengambil sikap di hadapan proses politik, tanpa harus terlibat dalam kepentingan praktis yang identik dengan dunia politik. Begitu. Berikutnya adalah perencanaan sebagai problem solving, teman-teman semua. Penyelesaian dari masalah. Jadi harapannya adalah perencanaan itu sebagai sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dianggap juga sebagai sebuah proses dari menerima tantangan dan usaha-usaha untuk menyelesaikan sampai memperoleh penyelesaian. Intinya adalah bagaimana agar sebuah masalah itu selesai. Proses perencanaan dalam konteks penentuan terhadap pilihan-pilihan atau decision making, kemudian penyelesaian masalah, problem solving, kemudian arah perencanaan atau future oriented, dan juga optimalisasi sumber daya yang sangat terbatas tadi harus berlandaskan pada pengetahuan politik yang sesuai dengan kode etik yang ada, teman-teman. Berikutnya yaitu perencanaan sebagai sebuah proses produksi. Nah, proses produksi didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengelola atau membuat bahan mentah tadi input atau bahan setengah mentah begitu ya, menjadi barang atau output untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini maksudnya ya si masyarakat begitu. Nah, produksi juga dapat diartikan sebagai tindakan intensional untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Entah itu nanti kebijakan yang tertuang dalam undang-undang mungkin, atau peraturan, atau kemudian misalnya pedoman begitu ya, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita berbicara soal tahapan, teman-teman semua. Tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi ada 4 tahapan: penyusunan rencana, kemudian penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana atau implementasi, serta evaluasi dari kinerja. Kita awali dengan penyusunan rencana. Dalam penyusunan rencana itu terdapat kira-kira 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan oleh lembaga perencana. Dalam hal ini kita contohkan Bappenas atau Bapeda di level daerah. Dan harus bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh, serta terukur. Mengapa harus terukur? Sehingga proses perencanaan tadi dapat dievaluasi. Kemudian yang kedua adalah penyiapan rancangan rencana kinerja atau kerja oleh kementerian atau lembaga atau organisasi pemerintahan.
baik yang level daerah maupun pusat, sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada rancangan pada butir yang pertama tadi. Kemudian musyawarah perencanaan pembangunan, serta pada tahap ini juga harus ada penyusunan rancangan akhir dari rencana pembangunan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penetapan rencana. Nah, rencana-rencana yang sudah dirumuskan atau didiskusikan tadi harus ditetapkan teman-teman semua. Bisa itu dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah begitu ya. Dan berbagai macam bentuk-bentuk lainnya. Tapi secara sederhana bisa kita lihat dari adanya RPJM. Jangka menengah serta RPJMD. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian pelaksana rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana itu adalah wewenang dan tanggung jawab pimpinan kementerian atau lembaga dan satuan kerja di tingkat pusat maupun tingkat daerah gitu. Terakhir, evaluasi dari kinerja. Evaluasi kinerja itu melaksanakan rencana pembangunan periode sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi teman-teman semua tentang kapasitas lembaga pelaksana, SDM-nya, atau kemudian keuangannya begitu. Ya, pada intinya adalah kualitas rencana sebelumnya gitu. Serta untuk memperkirakan kapasitas pencapaian kinerja pada masa yang akan datang. Jadi setelah dilakukan implementasi atau pelaksanaan rencana tadi, dievaluasi, kemudian dibuat rencana baru dan dilakukan lagi proyeksi. Nah, kira-kira pada masa depan hasil seperti apa yang akan kita harapkan begitu.